Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisyakul Haji, Prodi Agribisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang setengah materi eh, bio mata kuliah bioteknologi pada UTS. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah bioteknologi dari 3 outline. Yang pertama, bioteknologi pertanian, dasar biologi molekuler, dan teknik kultur jaringan, serta beberapa tambahan resum jurnal dari teman-teman. Lanjut, bab 1 tentang bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian. Sebelumnya kita belajar dari definisi. Bioteknologi pertanian adalah memanfaatkan proses biologis, sistem hidup, atau organisme untuk mengembangkan atau memodifikasi produk pertanian. Bertujuan dengan menekan teknologi modern dapat membantu menghasilkan tanaman yang lebih unggul, lebih tahan kondisi lingkungan, serta lebih efisien dalam produksi. Selanjutnya, ada sejarah, di mana sejarah perkembangan bioteknologi dimulai dari teknik sederhana seperti fermentasi, seperti contohnya itu pembuatan tempe, kemudian berkembang ke teknologi pasteurisasi atau rekayasa genetik, tanaman transgenik, hingga teknik paling modern yaitu CRISPR yang dapat mengedit DNA secara presisi. Perkembangan ini menunjukkan kemajuan bertahan dan terencana. Oke, mungkin secara singkat begini. Tradisionalnya yaitu teknologi fermentasi pada abad 19, revolusi fermentasi pasteurisasi atau fermentasi lebih steril. Kemudian pada abad 1950-an, kultur jaringan memperbanyak tanaman secara massal dengan menggunakan sebagian sel dari tanaman. Lanjut pada tahun 1970, rekayasa genetik atau sel dibedah menggunakan kromosom pada tanaman bisa disebut GMO. Sedangkan hingga sekarang pada abad 21 yaitu era genomic CRISPR atau lebih terarah dibandingkan GMO. Selanjutnya, teknik utama dalam bioteknologi pertanian. Di sini kita akan membahas tentang 3, yaitu yang pertama kultur jaringan, yang kedua ada GMO, yang ketiga ada mutasi terarah. Lanjut, kultur jaringan. Kultur jaringan adalah penanaman sel, jaringan, atau organ tanaman dalam kondisi steril di lingkungan terkontrol dengan media nutrisi. Teknik ini sangat membantu produksi bibit dengan memproduksi bibit dengan jumlah yang besar, cepat, beragam atau seragam, dan bebas penyakit. Sangat berguna untuk tanaman yang sulit diperbanyak secara konvensional atau untuk mempercepat program pemuliaan. Selanjutnya yang kedua adalah GMO atau genetical modifikasi organisme atau GMO, yaitu rekayasa genetik atau memodifikasi genetik adalah suatu proses memasukkan gen spesifik dari satu organisme ke organisme yang lain untuk memberikan sifat-sifat baru. Nah, GMO ini digunakan untuk menciptakan tanaman yang tahan hama, penyakit, herbisida, atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya yang ketiga yaitu mutasi terarah. Mutasi terarah atau mutagenesis adalah teknik yang menggunakan mutagen atau materi genetik seperti CRISPR, Cas9, Cas9 untuk memodifikasi DNA secara tepat sesuai kebutuhan. Hasilnya adalah tanaman dengan performa lebih baik, misalnya pertumbuhan lebih cepat, buah lebih besar, atau ketahanan cekaman yang optimal. Selanjutnya, kita belajar tentang aplikasi bioteknologi dalam pertanian modern, yaitu seperti ada tanaman transgenik. Apa sih tanaman transgenik itu? Yaitu tanaman yang telah direkayasa genetik untuk memasukkan gen baru dari organisme lain. Salah satu contoh adalah jagung bete yang menghasilkan toksin bakteri untuk melawan serangga hama, mengurangi kebutuhan pestisida kimia. Selanjutnya kita lanjut ke budidaya modern. Sistem budidaya modern seperti hidroponik,
atau aeroponik, yaitu hidroponik menanam tanpa tanah menggunakan larutan nutrisi air, dan aeroponik menanam dengan akar bergantung di udara dan disemprot larutan nutrisi. Kedua ini cocok untuk pertanian perkotaan dan ruang terbatas. Selanjutnya kita mempelajari tentang biopestisida dan biofertilizer. Biopestisida dan biofertilizer berbasis mikroorganisme hidup seperti Bacillus thuringiensis atau mengendalikan hama. Sementara biofertilizer memanfaatkan mikroorganisme untuk meningkatkan kesuburan tanah dan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Keuntungannya, bioteknologi pertanian mampu meningkatkan produktivitas hingga 30%, meningkatkan kandungan gizi hingga 50%, serta mengurangi penggunaan bahan kimia sampai kurang lebih 70%. Hal ini membuat pertanian lebih efisien, sehat, dan berkelanjutan. Di situ juga pasti ada tantangan. Nah, meski manfaatnya besar, bioteknologi memiliki tantangan seperti isu keamanan pangan, regulasi yang ketat, dan penerimaan publik yang beragam. Beberapa masyarakat masih ragu terhadap GMO, sehingga diperlukan edukasi dan penelitian berkelanjutan. Lanjut kita ke prospek karir. Bidang bioteknologi ini atau bidang pertanian bioteknologi ini menawarkan banyak peluang kerja seperti di lembaga penelitian seperti di BRIN, pemerintah seperti Kementan, perusahaan benih, hingga startup pertanian. Kebutuhan tenaga ahli terus meningkat seiring perkembangan teknologi. Lanjut. Mau di-cut nggak? Udah cut nih. Kita lanjut ke bab 2, yaitu dasar biologi molekuler. Biologi molekuler adalah bidang studi yang mempesona menyelami mekanisme fundamental kehidupan pada skala molekuler. Ini adalah fondasi untuk memahami bagaimana makhluk hidup berfungsi, bereproduksi, dan beradaptasi. Kita akan menjelajahi konsep-konsep kunci yang membentuk dasar biologi molekuler, mulai dari struktur molekul hingga proses-proses kompleks yang mengatur ekspresi genetik. Memahami biologi molekuler tidak hanya memberikan wawasan tentang arsitektur tahap kehidupan. Tetapi juga lanjut aja. Memahami biologi molekuler tidak hanya memberikan wawasan tentang arsitektur dasar kehidupan, tetapi juga membuka pintu bagi inovasi revolusioner dalam kedokteran, pertanian, dan bioteknologi. Oke. Selanjutnya kita belajar dari definisi. Biologi molekuler adalah proses molekuler yang mengatur kehidupan seperti replikasi atau pengadaan DNA, transkripsi atau pembentukan RNA dari DNA, dan translasi, yaitu pembentukan protein. Materi ini adalah yang menggabungkan genetika, biokimia, dan biosel untuk memberikan gambaran lengkap tentang fenomena kehidupan. Selanjutnya kita fokus pada interaksi inti sel. Fokus utama biologi molekuler adalah pada interaksi dinamis antara DNA, RNA, dan protein dalam sel. Interaksi ini membentuk dasar dari semua fungsi sekuler, mulai dari pewaris sifat hingga metabolisme dan respons terhadap lingkungan. Bidang ini secara inher menggabungkan prinsip-prinsip dari genetika, biokimia, serta biologi, dan berfungsi menciptakan pendekatan holistik untuk memahami kehidupan. Lanjut kita ke struktur molekul yang paling penting dalam biologi molekuler, yaitu ada DNA, yaitu DNA itu seperti cetak biru kehidupan. Molekul yang menyimpan informasi genetik utama dalam hampir semua organisme, memungkinkan informasi yang stabil dan replikasi yang akurat. DNA mengandung instruksi yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan organisme. DNA berfungsi sebagai cetak biru untuk sintesis protein yang menentukan sifat-sifat makhluk hidup. Yang kedua ada RNA atau
nucleic acid, yaitu pembawa pesan serbaguna, yang dimana RNA ini berfungsi sebagai perantara informasi genetik dan pembawa pesan ke ribosom. Nah, ada jenis-jenis RNA, itu ada 3. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA, yaitu membawa instruksi dari DNA. Yang kedua ada tRNA atau transfer RNA, berfungsi membawa asam amino. Yang ketiga ada rRNA, yaitu ribosomal RNA, yaitu berfungsi merupakan komponen ribosom. Selanjutnya kita lanjut ke asam amino atau protein. Protein molekuler fungsionalnya yang dihasilkan dari terjemah gen melakukan sebagian besar pekerjaan di dalam sel dan diperlukan untuk struktur, fungsi, dan regulasi jaringan dan organ tubuh. Protein dapat berfungsi sebagai enzim, komponen struktural, molekul sinyal, atau transporter. Aja nih. Selanjutnya kita lanjut ke dogma sentral biologi, yaitu secara besarnya itu dari molekul aliran informasi dari DNA, RNA hingga protein. Dogma sentral biologi molekuler adalah kerangka dasar yang menjelaskan aliran informasi genetik dalam sistem biologis. Ini menggambarkan bagaimana instruksi genetik yang disimpan dalam DNA diubah menjadi produk fungsional, yaitu protein. Ada beberapa jenis, yaitu ada replikasi DNA. Replikasi DNA itu apa sih? Yaitu pengandaan DNA bersifat semi-konservatif. Artinya setiap heliks ganda yang baru terbentuk terdiri dari satu uraian lama dan satu untai baru. Yang kedua ada transkripsi. Transkripsi pembentukan RNA dari template DNA menghasilkan mRNA sebagai pembawa informasi. Yang ketiga ada translasi, yaitu pembuatan protein berdasarkan kondon mRNA, yaitu proses pembuatan protein berdasarkan kode genetik yang dibawa oleh mRNA. Ini terjadi di ribosom, di mana tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA untuk membentuk rantai polipeptida. Selanjutnya, pada bab selanjutnya kita tentang organisasi gen dan sel. Ini masih ke molekular, bukan bab selanjutnya. Apa berarti bab ya? Subbab. Bukan. Selanjutnya kita lanjut ke organisasi gen dan sel. Selanjutnya kita lanjut tentang organisasi gen dan sel. Secara umum kita definisikan lagi. Gen itu adalah unit fungsional pewaris, adalah segmen DNA yang mengkodekan protein atau molekul RNA fungsional, berfungsi menentukan sifat-sifat organisme dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, ada tipe sel, yaitu ada prokariotik dan eukariotik. Apa sih prokariotik itu? Yaitu organisme uniseluler tanpa inti sel terikat di membran atau organela lainnya. Dan yang eukariotik memiliki inti sel terikat membran dan berbagai organela seperti mitokondria dan retikulum dan endoplasma. DNA merupakan terorganisir dalam kromosom linier di dalam inti. Contohnya pada tumbuhan, hewan, dan jamur. Selanjutnya, organela utama sel eukariotik. Yang pertama itu ada nukleus, yaitu mengandung materi genetik atau DNA dan mengontrol aktivitas sel. Yang kedua ada ribosom, yaitu tempat terjadinya translasi dan memproduksi protein. Yang ketiga ada retikulum endoplasma atau RE, tempat terjadinya sintesis protein dan lipid serta detoksifikasi, mengandung proses transport seluler. Yang keempat ada mitokondria sebagai pembangkit tenaga sel,
yaitu tempat produksi ATP melalui respirasi seluler mendukung metabolisme energi. Selanjutnya ada teknik dasar biologi molekuler. Teknik ini merupakan tulang punggung penelitian dan aplikasi dalam biologi molekuler, memungkinkan para ilmuwan untuk memanipulasi dan menganalisis materi genetik serta protein. PCR. PCR memperbanyak DNA secara eksponensial dalam hitungan jam. Prosesnya mencakup denaturasi, annealing, dan ekstensi. Teknik ini sangat penting dalam mendeteksi virus, uji DNA, penelitian genetik, dan berbagai aplikasi biologi modern. PCR telah merevolusi dunia laboratorium. Sebagai contoh seperti kayak diagnostik, analisis genetik, ataupun forensik. Selanjutnya ada cloning ekspresi, memasukkan gen ke vektor untuk mengekspresikan. Yang dimana gen dimasukkan ke plasmin dan introduksi sel inang seperti bakteri. Sel inang kemudian memproduksi protein rekombinan dalam jumlah besar. Metode ini sangat penting untuk membuat insulin, enzim industri, vaksin, dan produk biologi lainnya, seperti produk protein dan riset biologi. Yang ketiga ada elektroforensis gel. Metode yang digunakan untuk memisahkan molekul DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatan listriknya. Molekul dengan ukuran kecil bergerak lebih cepat dalam gel saat diberikan arus listrik. Teknik ini membantu mendeteksi panjang fragmen DNA, memeriksa hasil PCR, dan menganalisis protein. Elektroforensis adalah teknik kunci dalam semua laboratorium biologi molekuler, seperti analisis molekul dan verifikasi hasil PCR. Nah, teknik-teknik tersebut digunakan dalam bidang kedokteran, pertanian, forensik, dan industri. Teknik biologi molekuler digunakan untuk membuat tanaman transgenik, terapi gen, obat-obatan, hingga penemuan vaksin. Dalam pertanian, teknologi ini meningkatkan hasil panen dan ketahanan pangan. Dalam kesehatan, membantu diagnosa cepat dan terapi presisi. Ini merupakan salah satu teknik memajukan inovasi. Lanjut di bab 3, yaitu kultur jaringan. Nah, definisi. Kultur jaringan adalah teknik menumbuhkan bagian tanaman, seperti sel, jaringan, atau organ, secara aseptik di dalam media buatan yang mengandung nutrisi, hormon, dan dilakukan dalam kondisi steril. Teknik ini memanfaatkan konsep totipotensi, yaitu kemampuan sel untuk menjadi tanaman utuh. Tujuannya apa sih kultur jaringan? 1. Memperbanyak tanaman secara cepat dan massal, menghasilkan tanaman bebas penyakit, menghasilkan tanaman yang seragam atau uniform. Dan yang terakhir, menghasilkan tanaman unggul dari induk yang berkualitas. Selanjutnya kita lanjut ke prinsip dasar yang harus dipahami dalam kultur jaringan. Yang pertama itu ada totipotensi, yaitu setiap sel bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Selanjutnya ada sterilitas atau asepsis. Dalam semua tahap harus bebas kontaminasi. Yang ketiga ada media kultur, mengandung nutrisi, vitamin, karbon, atau gula, dan hormon. Yang keempat ada lingkungan terkontrol, seperti suhu, cahaya, dan kelembaban standar. Nah, setelah itu kita memasuki di tahap kultur jaringan. Itu ada di tahap kultur jaringan itu ada beberapa. Yang pertama ada inisiasi. Inisiasi tersendiri yaitu pengambilan eksplan atau bagian tanaman, sterilisasi eksplan, penanaman eksplan pada media MS atau Murasek and Skok. Yang kedua ada multiplikasi atau perbanyakan. Eksplan, multiplikasi atau perbanyakan yaitu merupakan eksplan mulai tumbuh dan membentuk tunas-tunas baru. Media diberi hormon sitokinin untuk merangsang pembentukan tunas. Prosesnya memindahkan kultur ke media baru atau subkultur.
Yang ketiga ada pengakaran. Pengakaran sendiri yang diartikan tunas dipindahkan ke media dengan hormon auksin. Akar tersebut terbentuk dan tunas menjadi planet atau tanaman kecil. Dan yang keempat itu ada aklimatisasi. Setelah dari planet dipindahkan ke tanah atau media semai, ditempatkan di ruang lembab atau greenhouse, penyesuaian terhadap lingkungan luar. Nah, setelah itu kita memasuki dalam komponen media kultur. Komponennya itu ada apa aja sih? Yang pertama ada nutrisi dasar. Nutrisi dasar itu seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, dan lain-lain. Kedua ada vitamin. Ada tiamin, sitosid asid, peridoksid, atau sumber karbon. Nah, yang paling umum itu seperti glukosa. Ada glukosa, ada hormon, ada auksin. Auksin gunanya itu merangsang akar, sitokinin itu merangsang tunas, giberilin membantu pemanjangan tunas, nah dan lain-lain. Selanjutnya kita di kultur jaringan itu ada bahan tambahan. Bahan tambahan tersebut itu sebagai pemadat, yaitu seperti air destilasi. Nah, keunggulan kultur jaringan itu apa sih? Gitu. Itu ada beberapa banyak sekali keunggulan kultur jaringan. Salah satunya seperti perbanyak cepat dan massal, tanaman sehat dan bebas penyakit, cocok untuk industri bibit tanaman, dapat memperbanyak tanaman elit dalam jumlah besar. Tidak lupa yang pasti menghemat ruang dan waktu. Tentu di dalam kultur jaringan juga ada kelemahan. Kelemahannya itu salah satunya itu memerlukan biaya awal laboratorium yang mahal. Karena di lingkungan yang steril dan juga harus terkontrol itu membuat intensif perawatannya. Terus selanjutnya seperti rentan kontaminasi dan tidak semua tanaman mudah dikultur. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis kultur dalam kultur jaringan. Yang pertama itu ada kultur meristem, yaitu mengambil bagian ujung tunas untuk tanaman bebas virus. Yang kedua ada kultur kalkus, yaitu jaringan tidak terdiferensiasi atau menyerupai massa sel. Yang ketiga ada kultur suspensi sel, yaitu seperti sel dan fragmen kalus dalam media cair. Nah, yang keempat ada kultur protoplas, teknik tanpa di dinding sel untuk rekayasa genetik. Yang kelima ada embrio rescue, seperti menyelamatkan embrio yang sulit tumbuh di biji. Nah, aplikasi dari kultur jaringan. Produksi bibit pisang, anggrek, kentang, tebu, kakao, dan lain-lainnya. Atau perbanyak tanaman hias seperti tanaman hias seperti philodendron dan lain-lain, itu produksi tanaman bebas penyakit, konversi tanaman langka, dan lain-lain. Nah, dari beberapa yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya adalah kultur jaringan merupakan teknologi perbanyak tanaman secara modern dengan memanfaatkan kemampuan sel untuk tumbuh menjadi tanaman utuh melalui tahapan inisiasi, multiplikasi, pengakaran, dan aklimatisasi. Yang dimana teknik ini terbukti efektif untuk menghasilkan bibit berkualitas tinggi, seragam, bebas penyakit, dan dapat diproduksi dalam jumlah besar. Baik, sampai sini materi dari beberapa materi sudah clear. Nah, selanjutnya di bab 4 ini saya akan meresum beberapa jurnal dari kelompok. Yang pertama itu ada integrasi
integrasi metabolomik dengan PCTOC, yaitu cara baru dalam bioteknologi tanaman yang membuat proses menghasilkan senyawa penting dari tanaman menjadi lebih terarah dan efisien. PCTOC sendiri adalah teknik menumbuhkan sel jaringan atau organ tanaman di laboratorium dalam kondisi steril. Dari kultur ini kita bisa mendapatkan metabolit sekunder, yaitu senyawa bermanfaat seperti zat, obat, antioksidan, dan pewangi. Namun produksi senyawa ini tidak selalu stabil karena proses metabolisme tanaman itu rumit. Di sini, di jurnal ini dijelaskan metabolimik berperan di sini. Oke, 1, 2, 3. Metabolomik adalah metode untuk menganalisis dan memetakan senyawa kecil yang dihasilkan sel. Dengan metabolomik, peneliti dapat mengetahui bagaimana metabolit terbentuk, bagaimana dari jalur biosintesis yang bekerja baik, dan bagaimana yang terhambat. Alat-alatnya seperti LC-MS, GC-MS, dan NMR membantu melihat jenis dan jumlah metabolit dengan akurat. Ketika metabolomik digabungkan dengan komputasi kecerdasan buatan atau AI dan proses pengembangan kultur jaringan menjadi lebih pintar. Artinya, bukan lagi sekedar coba-coba, tetapi sudah mendasar data analisis sehingga kondisi kultur seperti nutrisi, cahaya, dan hormon bisa diatur dengan tepat agar produksi metabolit menjadi maksimal. Melalui teknik ini, kultur kalkus suspensi sel, akar adensif, atau akar berbulu dapat ditingkatkan kemampuannya untuk menghasilkan metabolit dalam jumlah yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih stabil. Selain meningkatkan produksi metabolit untuk kebutuhan obat dan industri, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk melestarikan tanaman langka karena profil senyawa tanaman dapat disimpan dan direplikasi tanpa harus mengeksploitasi tanaman di alam. Secara keseluruhan, integritas PCTOC, metabolomik, dan teknologi komputasi menciptakan sistem produksi berbasis tanaman yang lebih hemat, lebih ramah lingkungan, lebih efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan dunia, mulai dari kesehatan, pangan, pertanian, hingga konservasi. Selanjutnya di jurnal Tren dalam Ilmu dan Teknologi Pangan dengan judul Skala Bioproses dalam Produksi Pangan Berbasis Sel. Pangan berbasis sel termasuk daging, makanan laut, produk susu, dan pangan hibrida diproduksi langsung dari sel yang dikultur dalam lingkungan terkendali menggunakan bioteknologi. Perkembangan proses kultur skala besar yang efisien dan hemat biaya sangat penting untuk mengatasi hambatan industrial pangan berbasis sel. Jurnal ini mengeksplorasi teknologi dan tantangan yang terkait dengan pengembangan proses kultur sel untuk produksi pangan berbasis sel. Jurnal ini mencakup perencanaan bioproses secara keseluruhan, pemilihan peralatan kultur sel, pengembangan bioproses, dan peningkatan skalabilitas yang efisien. Terobosan utama meliputi penerapan prinsip-prinsip quality by design atau QDB untuk pengembangan dan optimasi bioproses, serta penggunaan dinamika fluida komputasional atau CFD untuk peningkatan skalabilitas bioproses secara rasional. Manfaat pangan berbasis sel, yaitu salah satunya mengurangi emisi gas rumah kaca dan penggunaan lahan, mengatasi isu kesejahteraan hewan, produksi lebih higienis dan aman dari penyakit. Potensi solusi untuk krisis pangan global. Proses produksi pengambilan sel benih atau seal cells dari hewan tanpa disakiti. Perbanyakkan di media kultur kaya nutrisi dan faktor pertumbuhan. Pembentukan jaringan diarahkan jadi otot, lemak, atau susu. Pemanenan dan pengolahan hasil jadi produk akhir seperti daging, ikan, susu. Selanjutnya di jurnal ini
menjelaskan juga jenis sel, yaitu ada sel adesif, yaitu butuh permukaan yang menempel. Struktur jaringan yang dihasilkan lebih mirip daging asli karena menempel dan membentuk serat, sulit untuk diperbanyak. Yang kedua ada sel suspensi. Sel suspensi adalah mengambang bebas di media, mudah diskalakan, terkadang kehilangan fungsi alami sehingga rasa atau tekstur bisa kurang natural. Nah, pangan berbasis sel adalah solusi masa depan yang mampu menggantikan sistem peternakan konvensional dengan cara yang lebih bersih, lebih etis, dan lebih efisien. Dengan menumbuhkan sel hewan, laboratorium, kita dapat menghasilkan daging dan produk hewani tanpa mengorbankan hewan dan tanpa merusak lingkungan. Tentu, dengan kemajuan teknologi ini, tantangannya sekarang adalah menurunkan biaya produksi dan meningkatkan penerimaan masyarakat, tetapi potensinya untuk melindungi bumi dan menyediakan pangan yang sangat aman sangatlah besar. Selanjutnya, di jurnal kelompok lain seperti biofertilizer. Biofertilizer atau pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup seperti bakteri dan jamur yang berperan membantu tanaman menyerap unsur hara secara alami. Mikroba ini mampu mengikat nitrogen dari utara, melarutkan fosfat dalam tanah, serta menghasilkan hormon tumbuhan yang memperkuat akar dan meningkatkan produktivitas tanaman. Karena bekerja melalui proses biologis, biofertilizer tidak memberikan hasil secara instan, tetapi menumbuhkan waktu agar mikroba berkembang biak dan beradaptasi di tanah. Berbeda dengan pupuk kimia, yang secara langsung memberi nutrisi, biofertilizer lebih ramah lingkungan, menjaga keseimbangan tanah, dan meningkatkan kesuburan jangka panjang. Pupuk hayati lebih efektif digunakan pada tanah yang subur dan memiliki kandungan bahan organik, serta tidak cocok untuk hidroponik karena mikroba memerlukan lingkungan tanah untuk hidup dan berfungsi optimal. Secara keseluruhan, biofertilizer menjadi solusi pertanian yang lebih aman, berkelanjutan, dan mendukung kesehatan tanah. Meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding pupuk kimia dalam menunjukkan hasilnya. Begitu kira-kira tentang sedikit materi atau sedikit penjelasan dari bioteknologi pertengahan semester ini atau UTS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.